Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suket Ireng. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya Mang Dayun akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Teror Arwah Sepadan Tanah. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Sultan Diko. Bagi untuk teman-teman yang mempunyai cerita horor dan misteri, bisa langsung DM akun Instagram saya yang sudah disertakan di link deskripsi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di sini? Iya, di sini. Ujar Cipto setelah tiba di pinggir sungai kecil itu. Waktu itu saya berdiri di sana dan hantu tanpa kepala itu berdiri tepat di sini. Timpalnya. Letak sungai yang berlokasi di dalam desa memancing kehadiran warga. Mereka bertanya, apa yang kami cari di sungai kecil yang hampir kering itu? Aku hanya terdiam saat seorang warga bertanya sedang apa di sana. Jika salah satu di antara kami menjelaskan perihal yang sebenarnya, kabar ini pasti akan heboh. Takutnya perihal ini akan menciderai perasaan keluarga Marzan. Sebagai istri, Maryam pasti sangat terpukul bila mengetahuinya. Namun apa yang aku pikirkan, beda halnya dengan Pak Darso. Beliau mengatakan tujuan kami dengan jujur. Alhasil hari itu hampir semua warga berkumpul di tepi sungai. Beberapa ikut mencari, beberapa lainnya hanya datang sebagai penonton saja. Mengetahui bahwa kami mencari bagian tubuh Marzan, orang-orang yang datang bercerita tentang kejadian yang dialami mereka masing-masing. Dan cerita-cerita itu pula terkuak. Ternyata hampir semua masyarakat desa kami pernah didatangi oleh sosok hantu tanpa kepala. Hal itu pula memaksa beberapa keluarga terpaksa harus menghabiskan malam di masjid. Karena menurut mereka, saat ini hanya masjidlah tempat yang teraman untuk melewati malam. Hari kian sore, walau dibantu banyak orang, nyatanya kami tak jua menemukan bagian potongan tubuh Marzan. Karena tidak membuahkan hasil, pencarian terpaksa dihentikan. Bagaimana, Pak? Ketemu nggak? Tanya Lastri tatkala aku sampai di rumah. Aku menghela napas panjang sebelum menjawab pertanyaannya. Walau dibantu warga, kami tidak juga menemukannya, Bu. Mungkin dugaan Pak Darso salah. Pak Darso kan sudah berpengalaman dengan hal-hal seperti itu, Pak. Beliau tidak mungkin salah, kata Lastri. Pak Darso manusia biasa seperti kita, Bu, bukan malaikat. Bisa salah, bisa juga benar, ujarku. Ya sudah, Bapak siap-siap. Bentar lagi mau maghrib, Pak, ujarnya lagi. Aku kemudian bersiap-siap untuk mandi. Namun karena dari tadi tidak melihat keberadaan Naomi, aku pun menanyakannya kepada Lastri. Bapak kok tidak melihat Naomi, Bu? Tanyaku. Tidur di kamarnya, mungkin dia kecapean, jawabnya. Kecapean? Tanyaku heran. Tadi Naomi ikut ibu panen sayur di kebun Pak Johari. Sayurnya bagus-bagus dan subur-subur, padahal kebunnya tidak pasang pagar. Ya namanya orang bernasib, Bu, ujarku. Padahal Sumatera terkenal oleh hutannya lebat. Hewan-hewan perusak tanaman selalu siap siaga menghancurkan apa saja yang kita tanam, Pak. Kalau bicara soal Pak Jauri, memang tak ada habisnya. Banyak orang mengira dia memakai syarat berladang, makanya dia selalu berhasil panen. Tapi Bapak yakin orang sepertinya tidak akan melakukan sesuatu yang melanggar kodratullah. Ya sudah,
Bapak mandi dulu, Bu, ujarku. Aku mengakhiri percakapan dengan Lastri, lalu kemudian menuju sumur untuk mandi. Sedangkan Lastri pergi ke kamar Naomi untuk membangunkannya karena maghrib sebentar lagi tiba. Setelah selesai mandi, kami sekeluarga bersiap-siap untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Hari ini luar biasa, tidak seperti biasanya. Jamaah membludak, sampai-sampai beberapa makmum terpaksa harus membuat saf di teras masjid. Subhanallah, hari ini masjid penuh, jamaah membludak. Pemandangannya luar biasa indahnya, ujarku dengan suara pelan. Namun ternyata ucapanku didengar oleh Cipto yang kebetulan berada di sebelah. Mas Bayu ketinggalan berita, ujarnya. Berita apa? Tanyaku. Mereka bukan hanya datang untuk melaksanakan sholat, tapi ingin bermalam di sini, pungkas Cipto. Saya tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, ujarku. Mereka tidak berani bermalam di rumahnya, takut diteror hantu Marzan. Ungkapan Cipto membuatku terkejut. Ternyata mereka yang datang dikarenakan takut dengan hantu tanpa kepala, bukan semerta-merta ingin beribadah. Menurutnya rumah ibadah inilah menjadi tempat satu-satunya yang aman. Saat selesai melaksanakan sholat maghrib, aku semakin dibuat terkejut tatkala mengetahui di halaman masjid sudah terdapat tenda-tenda selayaknya tempat pengungsian. Kita tidak boleh membiarkan situasi ini terus terjadi. Jika permasalahannya tidak segera ditangani, pengungsian ini tidak akan pernah berujung, ucapku. Kamu benar, ujar Pak Darso yang tiba-tiba muncul dari belakang. Pak Darso, kenapa Bapak tidak terlihat saat sholat tadi? Tanyaku. Saya sholat berada di saf paling belakang di teras masjid. Tadi datangnya hampir telat. Bagaimana menurut Bapak setelah melihat situasi ini? Tanyaku. Pak Kades harus tahu. Mungkin saja beliau punya jalan keluarnya, jawab Darso. Kalau begitu, ayo sekarang juga kita bertiga ke rumahnya, sambungku. Setelah menemukan kesepakatan, aku berpamitan kepada Lastri. Ibu dan Naomi menunggu di sini saja. Kami takut pulang jika tanpa Bapak, ujar Naomi. Ya sudah, kalau memang begitu, Bapak pergi dulu, pungkasku. Hati-hati di jalan, Pak. Iya, Bu, jawabku singkat. Aku, Darso, dan Cipto menelusuri jalan pedesaan. Entah apa yang ada di dalam pikiran Darso saat kami melewati sungai kecil itu. Dia bertanya kepadaku. Kamu tahu siapa pemilik tanah di sekitar sungai ini? Tanya Darso kepadaku. Kalau tidak salah, seingat saya, tanah ini kepunyaan Pak Johari, jawabku. Darso mengangguk-anggukan kepalanya, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Tentu saja pertanyaannya barusan membuatku penasaran. Memangnya ada apa, Pak? Tanyaku penasaran. Ah, tidak apa-apa. Saya hanya bertanya saja. Jangan bilang Bapak merahasiakan sesuatu pada kami, pungkasku. Nanti saya ceritakan jika sudah berada di rumah Pak Kades. Ini hanya dugaan saya saja, ujarnya. Maksud Bapak? Tanyaku. Ah, sudahlah. Mari kita lanjutkan perjalanan. Darso mengalihkan pembicaraan. Sepertinya ada sesuatu yang dia rahasiakan. Pergantian terang ke gelap telah berlalu. Siang.
kini sudah seutuhnya terbungkus oleh malam. Di dalam perjalanan menuju rumah Pak Kades, tidak banyak hal yang dibicarakan, karena memang kami menginginkan agar segera sampai, mengingat hari sudah malam. Saat rumah Pak Kades mulai tampak dari kejauhan, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang begitu histeris. "Tunggu, apakah kalian mendengar suara teriakan barusan?" tanya Darso. Kami menghentikan langkah, kemudian memasang pendengaran. "Dari rumah Pak Kades," ujarku. Tanpa menunggu aba-aba lagi, kami segera menuju rumah Pak Kades. Langkah cepat pun diambil. Sepertinya sedang terjadi sesuatu di sana. Prang! Suara benda pecah akibat rempas. Riuh yang terdengar dari dalam rumah Pak Kades semakin menegang. Bahkan teriakan anak dan istrinya begitu mengkhawatirkan. Suasana menjadi mencekam tatkala kami mengetahui bahwa pintu rumah Pak Kades terkunci dari dalam. "Bu Mirah, Bu, tolong buka pintunya, Bu!" teriakku sembari menggedor-gedor. "Kita dobrak saja, sepertinya sesuatu sedang terjadi di dalam sana," tegas Darso. Namun saat kami mengambil ancang-ancang dan ingin mendobrak, Bu Mira dan kedua anaknya berhasil keluar dari dalam rumahnya. "Tolong kami, Bayu," ujarnya sembari bersembunyi belakangku, meminta perlindungan. Ketiganya nampak sangat ketakutan. Napas tak beraturan, keringat dingin mengucur membasahi tubuh. Wajahnya begitu pucat bak mayat hidup. Rona ketakutan terpancar begitu mengerikan. "Ada apa, Bu?" tanyaku penasaran. Pertanyaanku terjawabkan tatkala melihat sesosok tubuh tanpa kepala berjalan perlahan melewati pintu. "Astagfirullah," ucapku. Melihat sosok hantu tanpa kepala yang hadir, Darso maju ke gardu terdepan, seolah ingin membentengi kami. "Hentikan semua ini. Saya tahu kamu adalah Marzan. Kami tengah berusaha menolongmu. Tapi tolong, hentikan semuanya. Jangan teror warga desa yang tak bersalah," pungkas Darso. Sejurus kemudian entah dari mana datangnya, angin berembus begitu kencang. Dedaunan kering berterbangan, sampai-sampai tangan kami harus memberikan perlindungan kepada mata dari dedaunan dan debu. Tapi angin itu berlangsung hanya saat saja. Setelahnya suasana nampak tenang, dan sosok hantu tanpa kepala kini telah sirna dari hadapan. Hanya menyisakan sebuah tulisan yang digores dengan cairan merah, seperti darah di dinding rumah Pak Kades. "Aku tidak akan pernah tenang sebelum kepalaku dikembalikan." Begitulah tulisan yang tertera di dinding itu. "Astagfirullah," ucapku hampir bebarengan dengan Darso. Saat kami sedang fokus dengan tulisan merah di dinding rumah Pak Kades, terlihat sebuah cahaya kendaraan roda 2 di ujung jalan. "Sepertinya itu suami saya," ujar Bu Mira Lesmana, istri Pak Rusti Zainal. Jelas Pak Kades terkejut melihat kehadiran kami di depan rumahnya. "Apa yang terjadi, Mah?" tanya Pak Rusdi kepada istrinya. "Tadi Mama diteror hantu Marzan, Pak. Beruntung mereka bertiga datang tepat waktu," jawab Bu Kades. "Benar, Pak. Itu buktinya," ujarku menunjuk tulisan merah di dinding rumahnya. "Loh, kok hilang?" cetus Cipto. Lagi-lagi kami dibuat terkejut. Kebenaran akan ucapanku tidak terbukti. Hal itu dikarenakan tulisan di dinding tadi seketika hilang tanpa meninggalkan bekas. "Benar, Pak. Tadi ada tulisan di sana. Kalau Papa tidak percaya, tadi di dalam Mama sempat melempar hantu itu dengan gelas," sambung Bu Mira. Tanpa menunggu komando, kami segera masuk ke dalam rumah Pak Kades.
Tapi anehnya, semua tampak normal-normal saja. Tidak ada gelas pecah ataupun barang lainnya yang berserakan. Sudah, lupakan saja semua itu. Pak Darso, Bayu, dan Cipto, ada yang ingin saya bicarakan dengan kalian. Silakan duduk. Ujar Pak Kades Rusdi Zainal. Nampaknya ada sesuatu yang serius ingin ia bicarakan dengan kami. Tadi saya ke kecamatan. Ternyata Idris telah menyerahkan diri ke pihak yang berwajib. Tutur Pak Kades. Syukurlah kalau begitu. Mungkin dia sudah menyesali perbuatannya. Sambungku. Saya juga sempat berbicara dengannya. Dari kesaksian Idris, di dalam pikirannya saat itu, yang dia bunuh adalah seekor babi hutan. Dia baru menyadarinya setelah Marzan telah selesai dimutilasi. Sejak kejadian itu, dia selalu dihantui perasaan bersalah. Setiap malam pula, dia selalu diteror oleh sosok hantu tanpa kepala. Karena sudah tidak tahan diteror terus-menerus oleh hantu Marzan, dia akhirnya menyerahkan diri. Jelas Pak Kades panjang. Mudah-mudahan setelah Idris mendapatkan ganjaran atas perbuatannya, teror hantu tanpa kepala akan berakhir. Ujar Darso. Semoga saja. Sambung Pak Kades Rusdi. Kami juga sebenarnya datang ke sini ingin meminta petunjuk Bapak. Potongku. Meminta petunjuk atas perihal apa? Tanya Pak Rusdi kepadaku. Di sini aku dan Darso bergantian memberi penjelasan. Kami juga memberitahunya bahwa tugas yang beliau berikan berakhir dengan hasil yang nihil. Astagfirullah. Jadi semua warga memilih bermalam di masjid. Ujar Pak Kades seolah tak percaya dengan apa yang telah terjadi. Benar Pak. Sambungku. Ya sudah, kalau begitu kita langsung saja ke masjid. Ujar Pak Kades. Pak Rusdi Zainal memang Kades tauladan. Walaupun saat ini beliau baru pulang dari kecamatan. Dengan sigap tanpa harus beristirahat terlebih dahulu, dia langsung mengutamakan kepentingan rakyatnya. Malam kian larut. Akibat semua warga meninggalkan rumah dan memilih bermalam di masjid, desa kami menjadi sangat sepi. Tak ubahnya dengan desa mati seperti kisah di film-film. Sungguh mencengangkan. Walaupun Pak Kades telah berusaha memberikan penjelasan kepada rakyatnya, namun warga masih enggan meninggalkan masjid. Menurut saya, biarkan malam ini warga bermalam di masjid, Pak. Jika ketakutan telah menguasai mental, akan sangat sulit untuk menetralisirnya. Walaupun segala upaya telah kita lakukan, takut tetaplah takut. Pungkas Darso kepada Pak Rusdi. Kamu memang benar. Saya sempat berpikir seperti itu juga. Ya sudah, kalian urus mereka. Jika butuh sesuatu kasih tahu saya. Saya pulang dulu. Besok kita cari bersama-sama jalan keluarnya. Sambung Pak Rusdi. Perlu saya antar, Pak? Ujar Darso menawarkan. Tidak perlu. Saya bisa pulang sendiri. Urus saja warga yang bermalam di sini. Jika perlu, buatkan lagi tenda-tenda darurat. Kalian bertiga saya tugaskan agar tetap melakukan ronda. Jangan sampai situasi ini dimanfaatkan oleh orang jahat. Pak Kades pun berlalu meninggalkan masjid dan segera pulang ke rumahnya. Sebenarnya masih ada yang ingin saya bicarakan pada Pak Kades, tapi nampaknya ini bukan waktu yang tepat. Ujar Darso. Besok saja. Kasihan beliau belum sempat istirahat. Saya yakin pikiran Pak Kades pasti stres berat menghadapi masalah ini. Sambungku. Ya. Potong Pak Darso. Bagaimana Bu? Apakah Ibu mau pulang ke rumah? Tanyaku kepada Lastri.
Iya Pak, besok ibu masih kerja di kebun Pak Johari, jawabnya. Aku berpamitan pada Darso dan Cipto untuk mengantar Lastri dan Naomi pulang ke rumah kami. Malam pun berlalu dengan damai. Mereka yang bermalam di masjid satu persatu mulai kembali ke rumah masing-masing tatkala fajar tiba. Keesokan harinya aktivitas nampak normal. Matahari di ufuk timur memancarkan cahaya yang cerah seolah ingin memberikan energi baik kepada umat manusia. Lalu lalang masyarakat seakan menggambarkan tak pernah terjadi sesuatu di desa tercinta ini. Padahal sejatinya desa kami sedang tidak baik-baik saja. Ibu pergi dulu Pak, ujar Lastri berpamitan. Hari ini sama seperti kemarin, Naomi tetap memaksa untuk ikut Lastri bekerja. Walau telah dibujuk tapi tidak memban. Dia masih kekeh ingin ikut ibunya bekerja di ladang Johari. Ya sudah, Naomi boleh ikut ibu, tapi janji jangan nakal ya, kataku padanya. Lastri pun berangkat menuju kebun Pak Johari. Sedangkan aku yang baru pulang dari ronda juga bersiap-siap untuk pergi bekerja sebagai penyadat karet. Rutinitas ini telah aku geluti semenjak kami memutuskan meninggalkan Pulau Jawa dan memilih menetap di Sumatera Selatan. Ladang Pak Johari dan kebun karet yang akan aku garap berbeda arah. Makanya aku dan Lastri berangkat tidak bebarengan. Aku ayunkan langkah demi langkah menuju hutan belantara, ditemani siulan merdu tembang Jawa. 30 menit berlalu. Langkah kaki terhenti tatkala tiba di kebun karet yang akan kugarap. Matahari berada tepat di atas kepala. Cuaca panas membuat baju basah oleh keringat. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Setiap selesai menyadap karet, seperti biasa aku pergi ke sungai untuk bersih-bersih. Maklum, bau karet cukup pekat jika tidak dibersihkan. Setelah dirasa cukup, aku akhirnya pulang ke rumah. Masa sih Bu? Aku cukup terkejut mendengar cerita Lastri atas penemuannya di ladang Pak Johari hari ini. Iya Pak, mana baunya menyengat. Ibu rasanya memuntah, tapi ibu tahan, ujarnya lagi. Ibu bisa mengetahuinya dari mana? Tanyaku penasaran. Di dekat ibu kerja ada patok kayu berwarna merah. Sepertinya kayu itu adalah patok pembatas antara ladang Pak Johari dan kebun karet yang entah ibu tidak tahu pemiliknya Pak. Terus? Desaku yang kian penasaran. Patok kayu tersebut digoyang-goyangkan oleh Naomi hingga lepas. Karena takut nanti ketahuan Pak Johari dan dimarahinya, ibu tanam kembali patok itu di tempat awalnya. Biar patoknya kuat, ibu tanam saja dalam-dalam. Semakin digali, bau busuk semakin pekat. Karena penasaran ibu gali terus Pak. Ternyata bau busuk itu berasal dari sebuah tempurung tengkorak. Menurut penjelasan Lastri karena syok bercampur takut, buru-buru ia timbun kembali. Lastri semakin ketakutan tatkala Pak Johari menghampirinya. Tanpa disadari karena gugup atas kehadiran Pak Johari, batok pembatas itu tertanam miring. Beruntung Pak Johari menyuruhnya membantu pekerja lainnya yang berada lebih jauh dari sana. Kata Lastri, melihat dari tatapan matanya, sepertinya Pak Johari menaruh curiga. Seketika pembicaraanku dan Lastri berhenti tatkala Naomi memberitahu bahwasanya di depan pintu masuk terdapat Pak Johari yang ingin bertamu. Aku berusaha untuk menguasai keadaan biar tidak kelihatan gugup di depan Pak Johari. Wah, tumben nih Pak Johari mampir ke gubuk kami, cetusku dengan candaan. Monggo, silakan masuk Pak, timpalku. Aku mempersilahkan Pak Johari duduk di kursi kayu yang kubuat sendiri beberapa hari lalu. Tidak terlalu bagus, karena memang bukan keahlianku dalam mengolah kayu, apalagi membuat perabotan rumah.
Biasa aja, Bray. Akhir-akhir ini memang saya disibukkan oleh urusan kebun, sehingga tidak punya banyak waktu, walau hanya sekedar bersilaturahmi, ujar Pak Johari ramah. Wah, Bapak hebat. Periode ini banyak petani pada ngeluh karena gagal panen. Saya salut sama Bapak. Di tengah paceklik seperti ini, Bapak malah merasakan bahagianya panen. Bahkan kata istri saya, panen kali ini lebih baik dari sebelumnya. Tuturku dengan pujian. Alhamdulillah, ucapnya syukur. Ngomong-ngomong, gerangan apakah yang membuat Pak Johari bela-belain datang ke rumah gubuk kami? Tanyaku. Begini, Bray. Saya kemari karena ingin mengantar upah Lastri yang beberapa hari ini kerja di ladang saya. Aku terkejut tatkala mengetahui tujuannya bertamu ke rumah kami hanya untuk membayar upah Lastri yang beberapa hari ini kerja di kebunnya. Biasanya sesudah panen, barulah pekerja mendapatkan bayaran atas jasanya. Tapi sekarang dibayar lebih awal. Tidak lama Lastri datang membawakan nampan yang berisi 2 gelas kopi. Biasanya dibayar setelah panen, Pak. Timbrung Lastri yang rupanya mendengar percakapan kami, sembari meletakkan gelas kopi di atas meja. Pekerja sudah terlalu banyak. Bukan hanya Mbak Lastri saja, yang lain juga saya istirahatkan dulu. Alasannya memberhentikan Lastri karena ada masalah internal keluarga. Pak Johari meletakkan sejumlah uang di atas meja. Setelah itu dia juga berpamitan walau kopi yang dihidangkan Lastri belum sempat diseruput. Aku hanya bisa saling bertatapan dengan Lastri. Inilah konsekuensinya jika kita kerja di tempat orang. Mereka bahkan tidak harus memerlukan alasan untuk mengeluarkan pekerja. Ya sudah, Bu, ambil aja uangnya. Ibu sudah dipecat, ujarku kepada Lastri. Padahal ibu sangat butuh pekerjaan itu, Pak, untuk bantu-bantu ekonomi keluarga. Lastri mengambil uang yang tak terbungkuskan amplop itu, kemudian menghitungnya. Raut wajah Lastri nampak sedih dan tak bersemangat. Masih ada Bapak yang bekerja, Bu, ujarku. Memang saat ini harga karet sedang tidak bersahabat. Tapi asalkan cuaca bagus, tekun, tidak akan ada upaya yang sia-sia. Ku coba tenangkan Lastri dengan penggalan kalimat penuh syukur agar bisa menyemangatinya. Namun Lastri yang sudah terlanjur patah semangat membuat upayaku menyemangatinya jadi sia-sia. Aku bangkit dari tempat duduk, lalu pindah dan duduk di sampingnya. Anggap saja sudah tidak rezekinya, Bu. Ibu tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Mungkin ini sudah rencana Tuhan untuk menggantinya dengan yang lebih baik lagi. Walau rela tak semudah kata, tapi setidaknya aku telah berusaha untuk menenangkan hatinya. Hari itu walau dengan perasaan yang berkecamuk, nyatanya Lastri masih mau diajak melakukan sholat di masjid. Sang surya di ujung cakrawala mulai melambai berpamitan meninggalkan senja. Seruan panggilan sholat di pengeras suara masjid telah memanggil. Sama seperti hari-hari sebelumnya, aku mengajak Lastri juga Naomi untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Apakah malam ini masih giliran Bapak ronda? Tanya Lastri di tengah kesibukannya menyiapkan mukena dan sejadah. Iya, Bu. Bapak kan mendapatkan tugas khusus dari Pak Kades, jawabku. Pertanyaan Lastri seolah mengisyaratkan bahwa dia menginginkan perhatian yang lebih dariku. Sampai kapan? Kali ini terlihat jelas ada tekanan dari pertanyaannya. Sebelum situasi ini membaik, Bapak, Pak Darso dan Cipto masih tetap ronda secara rutin di setiap malamnya, Bu, ujarku sembari mengambil sejadah dan meletakkannya di atas bahu kananku. Mungkin Lastri sedikit keberatan dengan keputusan ini, tapi apa hendak dikata,
Tugas diamanahkan langsung oleh Pak Kades. Malam ini masih sama dengan hari-hari sebelumnya. Hampir semua warga memutuskan untuk bermalam di masjid. Setelah melaksanakan sholat berjamaah di masjid, seperti biasa aku mengantar Lastri dan Naomi pulang dulu, sebelum bergabung dengan Pak Darso dan Cipto di pos ronda. Entah mengapa setibanya di rumah perasaanku terasa gak enak. Hati seolah tak ikhlas meninggalkan rumah. Namun karena sebuah amanah besar dari Pak Kades, aku lawan perasaan itu dengan pemikiran positif. Setelah berganti pakaian, aku berpamitan dengan Lastri juga Naomi untuk segera berangkat ke pos ronda. Malam ini cuaca kurang bersahabat. Sayup-sayup suara gemuruh guntur di atas langit terdengar bersautan. Sepertinya hujan akan turun. Sejurus kemudian, sekitar 15 menit tibalah aku di pos ronda. Di pondok kecil persegi 4 itu, aku tidak menemukan Pak Darso ataupun Cipto. Aku akhirnya memutuskan untuk menunggu mereka di pos. Barangkali keduanya sedang berpatroli mengitari desa. Semilir angin malam menerpa tubuh, membuatku merasakan sedikit kedinginan. Sementara suara guntur di langit masih terus saja bersaut-sautan. Akibat cuaca buruk karena hari mau hujan, membuat listrik padam. Karena mulai merasakan kedinginan, aku memutuskan untuk membuat api unggun di sekitar pos untuk menghangatkan tubuh. Namun saat ingin menyalakan api dengan korek, aku seolah melihat sebuah benda kecil persegi 4 tepat di dekat kaki. Benda itu hampir saja terinjak. Wah, ini pasti dompetnya Pak Darso, batinku. Aku ambil dompet itu lalu kemudian memasukkannya ke dalam saku celana. Namun saat telah selesai menghidupkan api dan bangkit dari tempatku berjongkok, dompet itu jatuh kembali. Aku pun mengambilnya lagi dan meletakkannya di atas bangku di sebelahku duduk. Gerimis mulai mengundang. Sepertinya tidak lama lagi hujan deras akan turun. 30 menit sudah aku menunggu di pos ronda, tapi Pak Darso dan Cipto belum juga kembali. Aku sangat yakin kalau mereka sedang berpatroli, karena kentongan yang biasanya bergelayut di sudut pos tidak ada. Hari yang tadinya gerimis kini berganti hujan. Di angkasa cahaya kilat bersautan, disertai hembusan angin kencang. Api unggun yang aku hidupkan kembali kini telah mati karena tersiram hujan. Di tengah curah hujan yang semakin deras, aku menyendiri menunggu kedua temanku. Hati mulai tak nyaman. Sudah lebih dari 1 jam 30 menit. Pak Darso dan Cipto belum juga datang. Sesekali aku arahkan senter ujung jalan untuk memeriksa barangkali kedua sahabatku itu telah kembali. Namun apa yang diharapkan tak kunjung datang. Sengaja aku biarkan senter terus menyala agar pos ronda tetap terang. Hawa dingin memaksa aku mengambil sebatang kretek sebagai teman pelipur hati yang mulai lara. Tiba-tiba saja, saat korek api mulai melahap ujung tembakau yang kuhisap, dompet tadi bergerak dengan sendirinya. Tanpa sadar rokok yang terbakar itu, aku hisap dalam-dalam tatkala melihat sepotong tangan berlumuran darah tengah merayap ingin mengambilnya. Seketika pori-pori di sekujur tubuh meremah, bulu kuduk merinding, di bagian tengguk terasa berat. Sampai-sampai untuk menoleh saja rasanya tidak bisa. Aku pejamkan mata karena tidak kuat melihat sepotong tangan berlumuran darah yang bergeletak mendekati dompet itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku berzikir dalam hati sembari berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan dengan mata yang terpejam rapat. Walau dengan mata tertutup rapat, tapi sebenarnya aku masih melihat semuanya. Penglihatanku seolah menembus kelopak mata. Entah sudah berapa lama aku berzikir dengan mata terpejam itu. Perlahan aku mulai membuka mata tatkala suasana terasa sudah tenang. Anehnya, dompet itu masih berada di tempat yang sama saat pertama aku meletakkannya. Semua bahkan nampak biasa, seolah tak pernah terjadi sesuatu. Kini aku malah penasaran dengan dompet itu. Ada rahasia apa di dalamnya? Perlahan benda kecil persegi 4 yang terbuat dari kulit itu aku ambil.
Hati yang penasaran memaksaku membukanya walau penuh keraguan. Tidak ada uang di dalamnya. Hanya ada sebuah plastik kecil yang terlipat dengan rapi. Plastik itu sedikit menyembul, seperti ada sesuatu di dalamnya. Seketika aku membuang plastik itu ke tanah. Jiwaku bergidik ngeri tatkala mengetahui bahwa isi di dalamnya adalah sepasang telinga yang sudah mengering. Walau diliputi oleh perasaan ngeri bercampur takut, aku mencoba mengobrak-abrik isi dompet itu. Barangkali ada sesuatu seperti identitas yang dapat menguak siapa pemiliknya. Jantungku berdetak kencang. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan menemukan sebuah identitas yang sangat kukenal di dalam dompet itu. Sebuah KTP yang hampir memudar, seolah menguatkan dugaan tentang sang pemilik dompet. Jika dilihat dengan teliti foto yang terpampang di kartu identitas itu, wajahnya memang sangat mirip dengan Pak Darso. Kalau memang benar di dalam plastik tadi sepasang telinga manusia, untuk apa dia menyimpannya? Jelas tidak mungkin kalau hanya sekedar koleksi semata. Jangan-jangan Pak Darso pernah membunuh orang. Batinku mulai berpikir ke arah negatif tentang Pak Darso. Tanpa disadari, sepasang bola mata tengah mengawasi dari kejauhan di antara rumah warga. Senyumku sumringah tatkala dari kejauhan tampak cahaya sorotan lampu motor. Sepertinya itu adalah Pak Kades. Karena memang di desa kami yang memiliki kendaraan roda 2 masih bisa dihitung dengan jari. Aku terkesiap ketika motor itu melintas di depan pos. Beberapa kali tangan ini mengucek kedua bola mata. Takut salah dalam penglihatan. Bibirku seolah terkunci tatkala ingin mengatakan kepada si pemilik motor bahwasanya ada sosok hantu tanpa kepala tengah duduk di jok bagian belakang. Kak. Sial. Aku bahkan tidak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Kasim. Akhirnya aku bisa memanggil si pemilik motor itu. Tapi sayangnya panggilanku tak sempat didengar oleh Kasim. Karena memang jarak di antara kami semakin menjauh. Kasim adalah salah satu orang kepercayaan Pak Johari. Motor yang dibawanya adalah milik Pak Johari. Dia juga salah satu teman akrab Pak Darso. Sayangnya dia tidak mendengarkan panggilanku barusan. Aku masih terpaku menatap air hujan yang tak kunjung reda itu. Mataku terbelalak tatkala melihat jarum pendek jam di tangan mengarah ke angka 11. Terpaksa malam ini aku harus terpaku seorang diri di dalam pos ronda. Sungguh malam yang berat. Bahkan beberapa kali aku harus mengalami kejadian aneh di luar nalar. Kemana Pak Darso dan Cipto? Kenapa mereka belum juga datang? Gerutuku kesal. 10 menit telah berlalu semenjak Kasim lewat memboncengi sosok tubuh tanpa kepala itu. Beberapa kali pula aku pelongo-pelongo melihat-lihat ke arah ujung jalan. Berharap Pak Darso dan Cipto datang agar bisa mengusir kejenuhan akibat kesepian ini. Sejurus kemudian pucuk dicinta ulang pun tiba. Di kejauhan aku seolah melihat seseorang yang mengenakan jas hujan tengah berjalan menuju pos ronda. Itu berarti penantianku akan berakhir. Sosok itu berpawakan tinggi kurus. Langkahnya gontai menerobos hujan deras. Mas Bayu sendirian? Tanya seseorang yang mengenakan jas hujan itu saat tiba di pos ronda. Aku belum menjawab pertanyaannya karena memang mataku belum bisa melihat dengan jelas siapa orang ini. Kerudung jas hujan yang ia kenakan menghalangi pandanganku untuk bisa melihat wajahnya. Pak Darso belum datang ya? Timpalnya lagi. Kemana saja kamu? Kok baru datang? Tanyaku kesal. Setelah mengetahui bahwa orang itu adalah Cipto, sang remaja tinggi rangku yang sejak beberapa hari terakhir menjadi temanku. Mas Bayu itu loh, seharusnya saya tanya, bukan malah sebaliknya. Sebelum hujan turun saya sudah datang. Berhubung Mas Bayu dan Pak Darso tak kunjung datang,
Saya memutuskan untuk patroli terlebih dahulu. Malah hujan turun. Saya ke rumah dulu untuk mengambil jas hujan, ujar Cipto sembari meletakkan kantongan di pojok kanan pos ronda dan melepas jas hujannya. Ternyata Pak Darso memang belum datang ke pos ronda. Mungkin Pak Darso malam ini absen, kataku pada Cipto. Wah, kayaknya malam ini kita berdua saja, ujar Cipto. Toh, tadi kamu ketemu Kasim gak? Aku bertanya kepada Cipto tentang Kasim yang lewat barusan. Ketemu? Ujar Cipto sembari memberikan anggukan kepala sebagai penegasan. Kamu juga lihat siapa yang Kasim bonceng? Tanyaku sembari mengarahkan wajah ke arah Cipto. Tidak, perasaan tadi Kasim hanya seorang diri. Tidak ada orang yang dibonceng. Memangnya kenapa, Mas? Cipto balik bertanya. Enggak apa-apa, jawabku singkat. Kalau Mas Bayu gak mau cerita, saya pulang nih, ancam Cipto. Daripada nanti ronda sendirian, akhirnya aku menceritakan pertemuan aneh yang ku alami kepada Cipto. Serius, Mas? Ujar Cipto seakan tak percaya dengan penuturanku. Iyalah, gak ada untungnya juga saya bohong, pungkasku. Tiba-tiba saja saat aku sedang bercerita pada Cipto, kami dikagetkan hingga terperanjat oleh suara petir menggelegar di atas langit. Hujan turun semakin deras. Tanpa disadari hampir semua bagian badan jalan digenangi oleh aliran air. Suara riuh pepohonan bergesekan akibat terpaan angin kencang membuat suasana menjadi mencekam. Nampaknya semalaman ini kita akan ditemani hujan, ujarku kepada Cipto. Iya, makanya Mas Bayu jangan bercerita yang aneh-aneh. Jika hujan tak kunjung reda, kita akan bermalam di sini, ujar Cipto dengan suara nyaring. Riuh suara hujan jatuh terkena atap pos ronda yang terbuat dari seng, memaksa kami harus menambah volume pembicaraan. Toh, tadi saya menemukan dompet jatuh di depan pos, ujarku. Besok aja lagi ceritanya, Mas. Saya ngantuk nih. Kita tidur aja dulu. Jika nanti hujan reda, barulah kita patroli, ujar Cipto sembari merebahkan tubuhnya di lantai pos ronda. Sial, bukannya mendapatkan teman bicara, Cipto malah mengajakku tidur. Tapi apa yang dia katakan ada benarnya juga sih. Bagaimana jika hujan turun semalaman? Tentu tidak mungkin kami bisa berpatroli di tengah curah hujan. Aku mengatur posisi di sebelah Cipto, kemudian dengan perlahan merebahkan diri. Namun walaupun telah berupaya memejamkan mata, pikiran yang berkecamuk membuatku tak bisa tidur walaupun hanya saat. Identitas di dalam dompet itu membuatku gelisah. Alhasil pikiran ini berhasil menggagalkanku terlena dalam lelapnya malam. Aku memutuskan untuk bangun saja. Percuma juga memaksakan diri. Toh nyatanya aku tetap saja tidak bisa tidur walau hanya sesaat. Aku duduk di bibir tempat tidur pos ronda dengan kaki yang terjuntai agar tak terlalu jenuh. Aku mengambil sebatang rokok di dalam saku kemudian menghidupkannya. Kuhisap dalam-dalam tembakau itu. Lalu ku keluarkan asapnya perlahan agar bisa merasakan nikmatnya. Tapi pikiran yang berkecamuk di dalam rongga dada membuat semuanya terasa kelabu. Jarum pendek jam terus saja berlaju menuju ke arah angka 1. Habis sudah satu batang rokok yang sudah kuhisap. Namun masih belum bisa membuatku tenang. Hujan deras ditemani angin kencang tadi kini telah berlalu. Rintik-rintik kecil air hujan yang jatuh di ujung atap seolah mengerti kegunaan hati yang kini mulai merajam sukma. Aku bangkit dari atas lantai papan pos ronda yang tadinya kududuki.
Aku ulurkan tangan untuk memastikan bahwa hujan sudah benar-benar telah berhenti. Toh, bangun toh. Yuk kita patroli. Hujan sudah reda. Aku goyangkan tubuh Cipto yang tengah mendengkur tidur pulas. Tapi ternyata membangunkan Cipto tidur bukanlah perkara yang mudah. Aku bahkan harus melakukan hal yang sama sebanyak 3 kali. Barulah Cipto terjaga dari tidurnya. Kenapa mas? Ujarnya yang bangun dan duduk dengan mata yang masih terpejam. Hujan sudah berhenti. Yuk kita patroli. Ajakku sembari menanggalkan kantongan yang tergantung di sudut paling pojok pos ronda. Cipto masih menguak. Saya masih ngantuk mas. Ia kemudian kembali merebahkan diri. Ya sudah kalau kamu masih ngantuk, biar saya saja yang patroli. Dengan mata yang masih terpejam, Cipto memberi anggukan kepala. Jangan salahkan saya bila nanti hantu tanpa kepala mengganggumu, ujarku. Ditemani senter dan kentongan, aku mulai berjalan keliling desa. Namun sekitar 5 meter meninggalkan pos ronda, suara panggilan Cipto mengagetkanku. Mas Bayu, mas, tunggu, ujarnya sambil berlari kecil ke arahku. Saya kan hanya bercanda, kok Mas Bayu ninggalin sih? Bercanda, apa takut? Ledekku sembari menyenggol bahu Cipto dengan bahuku. Saya kan setia kawan mas. Masa saya tega membiarkan Mas Bayu patroli seorang diri? Ujarnya Jumawah. Iya deh, iya percaya. Syukur aku tidak jadi berpatroli sendirian. Sebenarnya ada juga perasaan tak enak bila patroli seorang diri. Apalagi di kondisi seperti ini. Lampu padam, sehabis hujan lebat, melewati lorong-lorong rumah warga yang gelap. Membayangkan saja sudah mampu membuat bulu kuduku berdiri. Aku dan Cipto berpatroli bersama-sama. Lorong-lorong rumah warga telah kami lalui. Tibalah saatnya kami akan melintasi area sungai kecil yang hampir mati. Walau lokasinya terbilang di tengah pemukiman penduduk, banyak kejadian aneh yang dialami warga di sekitaran sungai ini. Apalagi ditambah rumah-rumah warga yang terbilang masih jarang-jarang di area ini. Lokasinya yang gelap dan ditumbuhi semak belukar, membuat orang berpikir 2 kali bila ingin melintasinya di malam hari. Langkah kakiku terhenti di sini karena permintaan dari Cipto yang ingin buang hajat. Cipto sepertinya sudah kecanduan. Setiap kali melewati sungai ini, bawaannya selalu ingin buang air, entah itu besar ataupun kecil. Selama ini sungai ini kering, namun pasca hujan lebat, airnya hampir meluap. Ya sudah sana, saya tunggu di sini, ujarku kepada Cipto. Aku berdiri di pinggir jalan menunggu Cipto menyelesaikan keinginannya. Sembari memeriksa di ujung jalan di kiri dan kanan, suasana yang sempit terlihat sangat menyeramkan. Sudah belum? Tanyaku kepada Cipto dengan suara yang sedikit lebih tinggi. Baru aja jongkok mas, proses rudal baru saja dimulai, sahut Cipto yang membuatku geli mendengarnya. Sesaat kemudian, brak, terdengar gebrakan seperti suara orang terjatuh. Toh, kamu kah itu? Aku tidak mendapatkan jawaban darinya. Mas Bayu, tolongin saya. Setelah jeda beberapa saat, barulah aku mendapatkan jawaban darinya. Buru-buru aku menghampirinya. Mau ketawa takut dosa, karena teman dalam kesusahan. Tapi kejadian yang dialami Cipto sungguh menggelitiku. Kenapa kowe cah bagus? Aku sudah tak kuat menahan rasa ingin tertawa,
tatkala melihat Cipto basah kuyup dengan celana yang sudah diturunkan sedungkul. "Semprul sampean mas, teman dalam kesusahan malah diketawain," cetusnya. Melihat dari gestur tubuhnya, sepertinya Cipto sewot dengan sikapku. Sini saya bantu," ujarku sembari memberikan uluran tangan. Namun bukannya senang, Cipto malah menyeberangi sungai. Dia nampak sangat ketakutan melihatku. Aneh, terus terang aku heran memperhatikan gelagatnya yang menatapku seperti melihat hantu. Lari Mas Bayu, di belakangmu!" teriaknya sambil berlari menuju ke dalam hutan di seberang sana. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.